Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistiawati dengan NIM 6670250123 dari Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan juga Ilmu Politik. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau meresum materi dari YouTube dan juga PPT dari yang sudah diberikan, yaitu tentang cloud computing. Nah, masuk ke slide yang pertama ya. Nah, cloud computing ini adalah kayak teknologi dalam transformasi digital. Nah, ya ini tuh kayak yang memungkinkan penyimpanan dan juga pengolahan data itu melalui internet. Nah, penggunaan ini bisa diakses layanan komputasinya itu tanpa harus punya infrastruktur fisik itu sendiri. Nah, teknologi ini juga membantu organisasi untuk meningkatkan efisiensi, fleksibilitas, dan juga skabilitas sistem IT. Next. Nah, pengertian dari cloud computing itu sendiri yaitu model layanan komputasi berbasis internet. Nah, layanan yang disediakan ini meliputi server, penyimpanan data, jaringan, dan juga aplikasi. Nah, penggunaan ini tuh kayak bisa diakses kapan aja, di mana aja, asalkan melalui jaringan internet. Nah, next. Nah, di sini ada karakteristik cloud computingnya ya. Nah, cloud computing ini punya karakteristik utama, yaitu yang pertama ada on demand self service, yang dimana itu tuh pengguna itu bisa mengakses secara mandiri gitu tanpa ada bantuan dari orang lain. Nah, yang kedua ada board network access. Nah, ini tuh adalah layanan ini bisa diakses melalui berbagai perangkat kayak misal handphone, laptop, komputer, dan lain sebagainya. Terus yang ketiga ada research pooling atau research polling. Nah, itu kayak sumber daya yang digunakan oleh banyak penggunanya gitu. Terus yang ketiga ada rapid elasticity. Nah, ini tuh kapasitas dapat bertambah atau berkurang sesuai kebutuhannya. Yang terakhir ada measure service atau pengguna layanan ini dapat diukur dan dapat disesuaikan dengan pemakaiannya kayak gitu. Nah, lanjut ada model layanan cloud computing. Nah, ini tuh di sini dia punya tiga karakter utama atau tiga model utama. Nah, yang pertama ada infrastruktur as a service. Nah, di sini tuh dia menyediakan infrastruktur seperti server, jaringan, dan juga penyimpanan. Nah, kalau yang kedua di sini ada platform as a service. Jadi platform itu sebagai service atau sebagai layanannya ya. Jadi dia tuh menyediakan untuk mengembangkan dan juga menjalankan aplikasi itu sendiri. Dan yang ketiga ada software as a service. Jadi dia tuh software ini tuh kayak menyediakan aplikasi yang dapat digunakan melalui internet. Jadi software ini tuh bisa digunakan langsung pakai internet gitu. Terus yang selanjutnya ada arsitektur cloud computing. Nah, arsitektur cloud ini tuh punya beberapa lapisan. Di dalamnya ada hardware layer, terus ada infrastruktur layer, terus juga ada platform layer, dan juga yang terakhir ada application layer. Nah, hardware layer ini tuh apa sih? Hardware layer ini tuh perangkat keras seperti server dan storage. Nah, kalau infrastruktur layer ini adalah pengelolaan sumber daya komputasinya itu. Dan yang ketiga ada platform layer. Ini tuh lingkungan untuk mengembangkan aplikasinya. Dan yang terakhir ada application layer. Aplikasi yang digunakan oleh penggunanya atau oleh kita-kita nih sebagai pengguna. Nah, oke, next. Nah, di sini ada teknologi virtualisasi. Nah,
Teknologi virtualisasi ini memungkinkan satu server untuk menjalankan beberapa sistem secara bersamaan. Jadi ketika kita melakukan suatu kegiatan dalam satu aplikasi, misalnya aplikasi ini tuh bisa berjalan bersamaan gitu loh, beberapa sistem bisa berjalan bersamaan dalam satu server itu. Nah ini tuh membantu untuk memaksimalkan pengguna sumber dayanya itu. Nah, dan juga memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan sistemnya dan mendukung efisiensi biaya dan juga operasional kayak gitu. Terus ada keamanan cloud computing yang jelas dalam dalam sistem komputasi itu ya harus ada yang namanya keamanannya, dan ini tuh punya beberapa aspek dasar atau aspek utama dalam keamanan ini. Yang pertama ada manajemen identitas dan kontrol akses. Terus yang kedua ada monitoring dan juga pengawasan sistem, dan yang ketiga ada perlindungan dan enkripsi data. Ini tuh sangat krusial banget ya. Dan yang terakhir ada tata kelola dan juga kepatuhan terhadap standar keamanan. Oke, next. Nah, dari tadi kan ada keamanannya yang terus di sini ada resiko dari keamanan cloud itu. Nah, beberapa resikonya itu yang pertama ada kebocoran atau pencurian data. Maka dari itu enkripsi data itu harus benar-benar benar-benar ditekankan dalam pengamanannya, karena ini tuh beresiko untuk adanya pencurian data atau kebocoran data. Terus yang kedua ada kerentanan pada API atau sistem aplikasi. Nah, yang ketiga ada serangan distribute denial of service. Nah, yang terakhir ada resiko penggunaan infrastruktur secara bersamaan atau multi tenancy. Oke, lanjut. Nah, jadi kesimpulannya dalam presentasi kali ini itu cloud computing itu merupakan teknologi yang penting di era digital sekarang ini, di era ilmu pengetahuan dan juga teknologi sekarang. Ini tuh memudahkan kita untuk mengakses dan juga efisiensi biaya dan juga fleksibilitas penggunaannya. Tapi ini tuh perlu pengelolaan keamanan yang baik untuk meminimalkan resikonya. Nah, dengan penerapan yang tepat dan juga kita menggunakannya dengan baik, cloud computing ini dapat meningkatkan kinerja organisasi kayak gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.